Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali, Mimbar Kristen Kementerian Agama, edisi hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Berdamai dengan diri sendiri adalah tema kita pada minggu ini. Dan di tengah-tengah alam yang begitu indah, kita akan mengikuti Mimbar Kristen Kementerian Agama bersama dengan Sinode Gereja Anugerah Injil Sepenuh. Saksikan dan ikutilah. Pemirsa, Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Minggu, tanggal 8 November tahun 2020, kita kembali akan mengadakan ibadah secara online. Mari kita buka di dalam doa. Bapa di surga yang saya kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan, oleh karena anugerah, sehingga hamba-Mu hari ini diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Berkati acara demi acara, agar ibadah ini menjadi berkat bagi umat Kristen di seluruh Indonesia. Allah sendiri yang akan berbicara, Roh Kudus akan mengurapi dan membantu hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pegangan hidup dan menjadi kekuatan dalam menghadapi segala hal. Hamba serahkan ibadah online ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari.
Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia yang saya kasihi. Mimbar Kristen pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 oleh Bapak Pendeta Mesak Amin STH berjudul Membawa Damai. Bapak, Ibu, Saudara, saya terberkati dengan firman Tuhan minggu yang kemarin. Yang memang seharusnya kita orang-orang percaya yang menjadi anak-anak Allah karena kita membawa damai. Sebab di mana ada damai, di situ ada segala sesuatu bisa dikerjakan. Bapak Ibu, tetapi kita perlu bertanya, kalau yang namanya pembawa damai tidak mengalami damai, itu yang menjadikan persoalan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, renungan pagi ini kita mau lanjutkan dalam judul Berdamai dengan Diri Sendiri. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah syarat untuk dapat berdamai dengan diri sendiri, Saudara? Syaratnya adalah harus berani mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dikatakan dengan berdamai dengan diri sendiri itu? Berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang mampu menjaga tingkat kedamaian dan kesejahteraan di dalam hidupnya tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, prinsip mengalami damai sejahtera itu adalah satu, di mana ada kekudusan dan kebenaran, disitulah ada damai sejahtera. Yesaya 57 ayat 21. Yang kedua, damai sejahtera hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 14. Dan yang ketiga, prinsip mengalami damai sejahtera yaitu damai sejahtera tidak pernah terjadi jikalau hal baik dan hal jahat tetap bersatu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa ada begitu banyak orang sulit berdamai dengan diri sendiri? Hari ini mari kita belajar. Mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama, Saudara, karena masih keras kepala. Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang pertama, Saudara, mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Karena keras kepala atau tegar tengkuk. Saudara, orang yang keras kepala, dia tidak mau menurut nasihat Tuhan dan nasihat daripada manusia. Penyebabnya apa, Saudara? Penyebab daripada keras kepala adalah selalu berusaha menutupi kekurangannya dan selalu menutupi kesalahannya. Akibatnya, Saudara, orang yang punya keras kepala ini adalah dia adalah sulit untuk diajak berdiskusi, sulit untuk diajak ngomong baik-baik, dan sulit memiliki teman atau sahabat. Padahal, Saudara, kalau pembawa damai itu adalah orang yang selalu setia kepada firman Tuhan dan menjadikannya firman itu sebagai landasan hidup walau banyak yang harus dihadapi dalam tantangan. Pembawa damai adalah orang yang berani menghadapi semua persoalan dan kesulitan yang ada tanpa berniat untuk menghindar, apalagi lari dari kenyataan yang dihadapi. Pembawa damai adalah mereka yang harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit apapun agar tidak terjerat dalam lingkaran kesulitan yang berlarut-larut. Saudara, kalau damai itu definisinya yang seperti itu, sementara pembawa damai belum berdamai dengan diri sendiri, mana mungkin akan terjadi kedamaian? Yang kedua, mengapa sulit berdamai dengan diri sendiri, Saudara? Karena masih hidup dalam kesombongan dan keangkuhan.
Yesaya pasal 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Orang sombong hanya menghargai dirinya sendiri dan secara berkelebihan. Orang sombong maunya dianggap hebat daripada yang lain. Orang sombong itu adalah suka merendahkan orang lain dan tidak mau menghargai orang lain. Padahal saudara, pembawa damai itu berarti selalu berniat hanya untuk berbuat kebaikan bagi sesamanya. Pembawa damai itu berarti orang yang rela berkorban, menahan diri walaupun harus menderita. Dan yang penting tidak terjadi keributan atau kekacauan. Pembawa damai itu adalah selalu mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Nah, kalau damai itu definisinya atau artinya begitu, sementara yang membawa damai belum mengalami damai pribadi, yaitu masih ada suatu kesombongan. Mana mungkin damai itu akan terjadi. Yang ketiga, mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Yang ketiga, karena masih hidup dalam kemunafikan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang munafik selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Orang munafik selalu ingin terlihat baik, sementara dia itu adalah tidak baik. Orang munafik, orang yang bermuka dua. Padahal saudara, pembawa damai itu ibarat kalau kita ketemu dengan orang pertama kali bertemu, maka kita akan berjabat tangan. Dan di dalam perjabatan tangan itu atau salaman itu, maka ada keinginan untuk merasakan damai dalam pertemuan itu. Lalu tatkala kita itu di dalam percakapan, kalau kita itu ada damai, maka tidak ada namanya kesombongan, berbohong, benci, gusip. Dan bahkan percakapan yang terjadi hanya menyenangkan hati tanpa ada unsur ketidakbaikan. Pembawa damai mau berdamai, orang yang selalu proaktif dan dia untuk melakukan hal yang baik, selalu menyelesaikan setiap masalah atau persoalan yang ada. Pembawa damai adalah orang yang tidak pernah kecil hati pada saat orang lain tidak menghargai apa yang dia lakukan, walaupun dilakukan dengan penuh pengorbanan dan perjuangan keras. Nah, kalau pengertian damai yang seperti itu, sementara pembawa damai masih munafik, apakah akan terjadi damai? Tidak mungkin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, oleh sebab itu, agar dapat berdamai dengan diri sendiri, maka kita harus berhenti hidup dari keras kepala. Berhenti hidup dari kesombongan dan keangkuhan. Berhenti hidup dari kemunafikan. Bapak, Ibu, dan saudara, keberadaan orang percaya seharusnya selalu membawa damai bagi semua orang. Harusnya. Karena pembawa damai berarti mengekspresikan karakter Allah, yaitu kasih Allah. Bukan sebaliknya, bahwa kita ini justru menjadi batu sandungan dan membuat orang lain kecewa dan sakit hati dan terluka. Bukti bahwa kita sudah menjalankan tugas pelayanan pendamaian, Bapak Ibu, adalah ketika hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, libatkan selalu Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka sebutan anak-anak Allah akan menjadi predikat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita disebut anak-anak Allah, maka kita adalah ahli warisnya di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus mengoreksi diri kita. Membereskan hidup kita. Senantiasa bertobat secara sungguh-sungguh. Tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus.
dan menjaga hubungan kasih antara sesama. Supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin karib. Sehingga Tuhan sayang kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ampuni kami kalau selama ini hidup kami keras kepala, tidak menurut perintah-Mu. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Selama ini hidup kami penuh dengan kemunafikan. Dan Engkau tahu itu Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami. Kami mau hidup benar-benar kami mengalami damai yang daripada Engkau. Sehingga Engkau akan pakai kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syukur. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu bersama Kementerian Agama yang sudah memfasilitasi untuk kami menikmati ibadah streaming seperti hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan tinggal tetap atas kami. Mari Bapa, seperti kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami untuk kami hidup damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk kami mampu mengimpartasikan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mari Bapa, di sini bersama-sama kami berdoa syafaat buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu ada buat bangsa negara kami Indonesia melalui pemimpin-pemimpin kami. Kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet Kerja yang ada, juga lembaga-lembaga negara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya belas kasihan-Mu, berkat-Mu, hikmat Allah itu ada pada setiap mereka untuk memimpin kami seluruh bangsa negara Indonesia semakin maju di dalam kemuliaan Tuhan. Terlebih buat Kementerian Agama yang sudah memfasilitasi untuk kami melakukan ibadah streaming sehingga kami seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia boleh menikmati kebenaran Allah di dalam setiap kehidupan kami. Kami diberkati melalui ibadah ini. Kami berdoa menyerahkan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang ada, kiranya Tuhan terus pakai untuk menjadi fasilitator dalam keagamaan kami di negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Tak diberikan
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sekarang terimalah damai sejahtera. Jadilah berkat dengan melaksanakan setiap firman yang telah kita terima. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara kepada sinar kemuliaan-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus akan memenuhi hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara dengan anugerah-Nya dan karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara, persekutuan hidup yang panjang, kudus dan penuh kasih sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelaksanaan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haryadi MTH, Ketua Sinode Gereja Anugerah Injili Sepenuh, serta vokal grup Kalvari dari Jemaat Gereja Anugerah Injili Sepenuh, serta rekan-rekan kami Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Bangka Belitung. Kiranya pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita jaga protokol kesehatan dalam kehidupan kita, jaga kebersihan diri saudara dan lingkungan saudara. Apabila saudara keluar dari rumah, mari terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker. Jauhi kerumunan dan pergunakan diri kita untuk menjaga jarak dengan orang lain. Dan sesering mungkin kita mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nantikan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Serta tetap kunjungi website kami, YouTube kami, dan Instagram kami. Share, subscribe, dan komentar saudara menjadi semangat yang baru buat kami terus melayani di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.